warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan Wisnu, yang 105 120 474. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan tentang model infrastruktur jaringan ya. Ini tugas kedua dari program studi saya, mata kuliah jaringan komputer. Langsung saja ya. Jadi pertanyaannya, apa itu jaringan komputer? Jadi jaringan komputer itu adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Jadi ini kayak gampangnya tuh, jaringan komputer itu kayak sistemnya warnet ya. Warnet itu kan ada satu operator atau admin itu yang berfungsi sebagai server untuk membagikan semua data-datanya tuh ke komputer-komputer lain. Misalnya ini adminnya dan ini adalah kliennya. Jadi ini datanya tuh ada di sini datanya. Lalu dibagikan ke semua klien-kliennya. Lalu terus selanjutnya, jadi jaringan komputer yang biasa digunakan tuh ada dua, yaitu yang terpusat dan juga yang terdistribusi. Jadi ini jaringan komputer terpusat ya. Jaringan komputer terpusat itu apa? Jadi jaringan komputer terpusat itu semua klien-kliennya itu terhubung ke satu server, yaitu sebagai adminnya. Ini yang sini ini adminnya. Jadi adminnya itu yang menyebarkan data ke klien-kliennya ini. Jadi kalau jaringan komputer terpusat itu servernya tuh harus memiliki spesifikasi yang high end, juga harus cepat. Jadi kalau misalnya servernya lambat, nanti akan ngaruhnya ke klien-kliennya, nanti akan menerima datanya tuh bakalan lambat sekali. Jadi keuntungannya yang terpusat itu hanya dibutuhkan satu server agar bisa membagikan ke klien-kliennya semua. Jadi, tapi kalau misalnya servernya itu mengalami gangguan, maka nanti imbasnya ke klien-kliennya yang bakalan pengiriman datanya tuh akan terasa sedikit lama daripada yang terdistribusi. Yang terdistribusi itu apa? Nanti akan saya jelaskan. Ini lanjut saja dulu. Jadi untuk jaringan terdistribusi ini sama seperti terpusat, cuman bedanya klien-kliennya itu memiliki terhubung ke server yang lebih dari satu. Jadi terbagi itu. Keuntungannya itu misalkan server yang ini rusak, nanti yang klien utamanya yang ini akan minta datanya tuh yang dari sini. Jadi itu tidak terpengaruh. Yang lainnya ya seperti yang kayak gini, yang ini dan yang ini tidak terpengaruh karena server yang ini misalnya down atau agak lambat. Jadi enaknya terdistribusi itu untuk pengiriman data dan penerimaan data lebih cepat, dan juga kalau misalnya mengalami satu gangguan, imbasnya tidak akan terasa ke klien-klien lainnya. Tapi kekurangannya itu mungkin karena servernya ada lebih dari satu, jadi mungkin harganya mungkin akan lebih mahal daripada yang biasa. Jadi lanjut dulu ini. Pembagian jaringan berdasarkan jangkauan geografis. Itu ada 4 ya, yaitu LAN, Local Area Network. LAN itu jaringan yang menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek, sebuah gedung kantor, sekolah, atau rumah. Jaringan biasanya berisi satu LAN, meskipun kadang satu gedung akan berisi beberapa LAN kecil, mungkin satu per kamar, dan kadang-kadang LAN akan menjangkau sekelompok bangunan di dekatnya. Jadi LAN ini jaringan network yang yang basisnya itu kecil, cuman speednya itu cepat, soalnya karena pendek itu jadi speednya cepat. Jadi misalnya antar dari dalam sekolah itu
sifatnya LAN, local area. Lalu ini ada MAN juga, yaitu Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Jadi misalnya ada sekolah satu, sekolah A ke sekolah B. Untuk menghubungkan sekolah A dan sekolah B dibutuhkan MAN ini, Metropolitan Area Network. Jadi LAN di sekolah A itu akan terhubung ke LAN sekolah B dengan menggunakan network MAN ini. Lalu untuk WAN ya, WAN itu Wide Area Network. WAN juga bisa dibilang sebagai kumpulan LAN yang tersebar secara geografis. Perangkat jaringan yang disebut router penghubungan LAN ke WAN. Dalam jaringan IP, router menyimpan alamat LAN dan alamat WAN. Ini ya seperti WiFi IndiHome kayak gitu ya. Itu kan dibutuhkan router ya, router yang menghubungkan LAN ke WAN. Jadi kita bisa berinternetan tuh sebab menggunakan WAN itu yang terkoneksi ke MAN, lalu MAN itu mengkoneksikan ke LAN. Lalu ada juga PAN. PAN itu Person Area Network. Sama seperti jaringan LAN, PAN biasanya mencakup wilayah yang lebih kecil seperti misalnya jaringan rumah atau kantor. Lalu lanjut. Lalu untuk macam-macam topologi jaringan tuh ada 6, yaitu yang bus, ring, star, extended star, hierarchical, dan mesh. Jadi topologi bus ya. Topologi bus tuh bisa dibilang topologi yang paling sederhana daripada topologi lainnya ya. Soalnya tuh teknologi yang diterapkan itu menggunakan instalasi jaringan yang berbasis kabel koaksial. Jadi kabel koaksial itu yang menghubungkan ke klien-klien lainnya. Kelebihan dari topologi bus ini nih, kalau misalnya mau menambah klien itu biaya instalasinya murah karena cuma nambah kabel terus dihubungkan ke PC klien barunya. Tapi jeleknya tuh sering terjadi tabrakan arus data, soalnya itu kan ini apa sih namanya, kabelnya itu kan seri, jadi kabelnya tuh cuma satu yang menghubungkan antara server ke klien-klien lainnya tuh, jadi bisa gampang tabrakan arus datanya. Lalu untuk selanjutnya topologi star selanjutnya nih, atau sebutannya topologi bintang, merupakan topologi jaringan yang berbentuk bintang, di mana jaringan ini umumnya memakai hub dan switch untuk mengkoneksikan antar klien. Topologi ini banyak digunakan karena menyimpan banyak kelebihan dibanding jenis topologi jaringan lainnya. Kelebihannya apa disebutkan ya? Untuk topologi star ini kelebihannya itu jika salah satu komputer bermasalah, nanti kinerja komputer lain tidak akan terganggu. Selain itu, user mudah untuk mendeteksi masalah jaringan dengan tingkat keamanan yang cukup tinggi. Jadi kalau misalnya yang ini ada masalah ya, nanti yang klien-klien lainnya itu nanti yang ini terus juga yang ini nanti nggak ada masalah apa-apa, soalnya kan ini kan paralel, jadi nggak ngaruh ke klien lainnya. Tapi topologi ini mahal soalnya kabelnya banyak, nggak cuman lebih dari satu, beda sama topologi bus yang tadi ya. Lalu selanjutnya ini topologi ring ya. Topologi ring kan sesuai namanya tuh, ring itu maksudnya cincin, jadi memutar gitu. Topologi ini merupakan jaringan komputer yang dihubungkan dengan komputer lain yang bentuknya seperti ring atau cincin. Jenis topologi ini memanfaatkan LAN card supaya setiap komputer bisa terkoneksikan. Jadi ini perlu LAN card ya biar bisa terkoneksi. Kelebihannya tuh topologi ring instalasinya tuh lebih terjangkau ini daripada Bason. Lalu performa koneksi yang tersedia juga cukup baik yang dilengkapi dengan proses instalasi yang mudah. Cuman kekurangannya itu, nanti kalau ada masalah nanti troubleshooting itu kayak cara benerinnya ya. Cara benerinnya tuh rumit, jadi harus dicek satu-satu. Misalnya ini bermasalah ya. Nanti yang ini sama yang ini tuh nanti juga dicek masalahnya apa biar nanti performanya tuh nggak berkurang. Kalau misalnya nggak dibenarkan nanti bisa trouble, bermasalah. Nah, untuk selanjutnya nih topologi mesh ya.
Topologi mesh itu topologi yang biasa dipakai untuk rute banyak di jaringan yang ingin digunakan. Jaringan di topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga pengiriman data lebih cepat tanpa memakai hub atau switch. Jadi ini nggak perlu hub sama switch ya, biar bisa menghubungkan satu sama lain. Kelebihannya itu topologi mesh ini limit bandwidth-nya itu besar. Bandwidth itu batas pengiriman datanya ya, itu besar. Terus keamanan datanya juga bagus, jadi nggak bakalan uh, arus datanya itu nggak bakalan tabrakan antara klien. Tapi kekurangannya itu kabel yang digunakan tuh sangat banyak sehingga meningkatkan biaya instalasi, jadi ini agak mahal semuanya ya. Lalu untuk selanjutnya, lalu ini ada topologi extended star ya. Ini sama ya kayak topologi star, cuman bedanya itu lebih banyak repeater dalam satu node pusat sehingga jangkauannya lebih panjang dibandingkan dengan teknologi jaringan yang topologi jaringan star yang biasa itu. Lalu untuk kelebihan dari topologi extended star itu cukup mudah untuk menambahkan komputer ya, jadi gampang instalasinya tuh gampang, cuman nambah repeater lagi. Lalu misalnya satu komputer mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan mengganggu aktivitas jaringan lainnya. Jadi ini misalnya yang ini rusak, yang ini nggak bakalan rusak ya, terus ini juga nggak bakalan rusak, soalnya terpisah soalnya. Lalu misalnya terus dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Lalu untuk kekurangannya itu misalnya ada satu kesalahan ya yang letaknya di hub atau switch, itu nanti hub pusat juga bakalan mengalami kegagalan, jadi seluruh jaringan tuh bakal ke shutdown. Lalu membutuhkan lebih banyak kabel karena semua kabel jaringan harus tarik ke satu central point. Lalu membutuhkan lebih banyak repeater ya, lebih banyak repeater nanti jangkauannya tambah luas, cuman ya kekurangannya itu ya harus nambah repeater terus itu. Lalu untuk selanjutnya topologi hierarkal ya. Hierarkal itu topologinya sudah mirip sama star, cuman ini bentuknya seperti pohon bercabang. Terus juga sama topologi itu memiliki tingkatannya masing-masing. Jadi misalnya yang ini sebagai server, yang ini sebagai yang ini sebagai admin, yang ini sebagai server 1, server 2, lalu ini klien. Ini klien ini. Terus untuk kelebihannya apa? Kelebihan topologi hierarki itu implementasinya lebih mudah di manajemen karena adanya pusat node dalam tingkatan masing-masing. Lalu jangkauan jaraknya tuh jauh. Soalnya ada repeater yang fungsinya sebagai penguat sinyal. Lalu untuk kelemahannya tuh jika node-nya rusak, nanti yang di bawahnya tuh bakalan keganggu. Lalu misalnya harus dipikirin matang-matang dalam desainnya karena membutuhkan banyak kabel untuk menerapkannya. Lalu juga sering terjadi tabrakan arus data. Jadi itu semua hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.